Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salza Agustin dari kelas 12 MIA 1. Saya akan menjelaskan materi tentang teori relativitas. Jadi, teori relativitas itu dibagi menjadi dua, yaitu teori relativitas umum dan teori relativitas khusus yang diciptakan oleh Albert Einstein. Kedua teori ini diciptakan untuk menjelaskan bahwa gelombang elektromagnetik tidak sesuai dengan teori gerakan Newton. Gelombang elektromagnetik dibuktikan bergerak pada kecepatan yang konstan, tanpa dipengaruhi gerakan sang pengamat. Pengertian dari relativitas khusus. Relativitas khusus adalah teori mengenai struktur ruang dan waktu. Diperkenalkan oleh Einstein melalui karyanya tahun 1905 tentang elektrodinamika benda bergerak. Untuk relativitas khusus menunjukkan bahwa jika dua pengamat berada dalam kerangka acuan lembab dan bergerak dengan kecepatan sama relatif terhadap pengamat lain, maka kedua pengamat tersebut tidak dapat melakukan percobaan untuk menentukan apakah mereka bergerak atau diam. Lalu, teori relativitas khusus disandarkan pada postulat bahwa kecepatan cahaya akan sama terhadap semua pengamat yang berada dalam kerangka acuan lembab. Lalu, relativitas khusus adalah bahwa hukum fisika memiliki kerangka matematis yang sama dalam kerangka acuan lembab manapun. Dalam teori relativitas umum, postulat ini diperluas untuk mencakup tidak hanya kerangka acuan lembab, tetapi menjadi semua kerangka acuan. Teori ini juga menyebabkan banyak kejutan. Beberapa di antaranya adalah yaitu satu ada relativitas simultanitas. 2. Kejadian yang simultan untuk satu pengamat mungkin tidak simultan bagi pengamat lainnya jika ia bergerak relatif. Yang kedua itu dilatasi waktu. Jarum jam akan bergerak lebih lambat daripada jam pengamat yang diam. Yang ketiga itu ada masa relativistik. Yang keempat, kontraksi panjang. Objek akan memendek pada arah saat mereka bergerak dalam kaitannya dengan pengamat. Pengembangan relativitas umum dimulai dengan asas ekivalensi saat keadaan gerak dipercepat dan diam pada sebuah medan gravitasi. Contohnya, ketika berada pada permukaan bumi yang identik secara fisik, hasilnya adalah jatuh bebas adalah gerak inersia. Objek yang sedang jatuh bebas akan jatuh karena itulah bagaimana objek bergerak ketika tidak ada gaya yang diberikan pada benda tersebut, bukan akibat gaya gravitasi seperti pada kasus mekanik klasik. Maka hal ini tidak cocok dengan mekanika klasik. Ini relativitas khusus karena pada teori ini objek yang bergerak inersia tidak dapat mempercepat jatuh bebas. Untuk menyelesaikan masalah ini, Einstein mengajukan bahwa ruang waktu adalah kelengkungan. Untuk memahami lebih jelas mengenai cara kerja teori relativitas, yaitu ada salah satu contohnya yaitu GPS. Global Positioning System atau GPS adalah sistem navigasi radio berbasis ruang yang membantu menentukan posisi 3 dimensi, yakni lintang, bujur, dan ketinggian dengan akurasi tinggi serta memberikan perkiraan waktu yang tepat. Dengan kecanggihan teknologi saat ini membuat siapa saja mudah berpergian tanpa perlu takut tersesat. GPS ternyata tidak sekadar kartografi digital untuk menunjukkan arah dan tempat. Ada perhitungan besar dan pembuktian teori relativisme Einstein di balik akurasi sistem kerja GPS. Jika GPS tidak memiliki relativitas atau tidak disesuaikan secara akurat untuk memperhitungkan perbedaan waktu ini di dalam teknologinya, GPS akan tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan bisa memandu Anda berkilometer jauhnya meleset sepersatu juta detik saja. Ketika sinyal satelit disinkronkan, koordinat GPS akan menjauh lebih dari 10 km. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.